Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi ya belajarnya. Masih di tema 4 tentang berbagai pekerjaan dan kita sudah masuk ya di subtema 2 yaitu pekerjaan di sekitarku. Pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Pembelajaran yang pertama yaitu tentang inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui yang pertama tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita. Nah, kalian bisa baca ya penggalan cerita mengenai Pak Kadir di buku paket kalian halaman 25 ya. Nah, setelah kalian baca cerita tentang Pak Kadir, nah, dari cerita tersebut didapatkan bahwa tokohnya yaitu Pak Kadir dan para petani lainnya. Kemudian peristiwanya yaitu tentang terjadi serangan wabah hama di sawah para petani. Nah, inti dari ceritanya adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Nah, cobalah kalian temukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita dari cuplikan cerita lainnya ya. Pembelajaran yang kedua yaitu tentang menentukan pesan moral dari suatu cerita. Nah, cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita, kalian harus membaca terlebih dahulu ceritanya dengan cermat. Kemudian, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Kemudian, kalian membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa kalian sendiri ya. Nah, tugas kalian yaitu mencoba menemukan pesan moral dalam cerita Raja Parkit yang cerdik pada buku paket kalian halaman 35 sampai dengan 36 ya. Pelajaran yang kedua, ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran yang pertama dari ilmu pengetahuan alam yaitu tentang dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Peralatan yang dilarang digunakan oleh nelayan adalah bom ikan dan pukat harimau. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Berikut contoh diagram Venn antara perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Nah, nelayan tradisional itu menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, persamaannya dari nelayan tradisional dan modern adalah yaitu mencari ikan,
menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Pembelajaran yang kedua dari ilmu pengetahuan alam adalah penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan contoh kegiatan dalam menghemat penggunaan sumber daya alam, yaitu menghemat air saat mencuci, kemudian hemat saat menggunakan kertas. Mata pelajaran yang ketiga adalah ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini yaitu tentang jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, yaitu menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi, yaitu menggunakan barang. Nah, kalian dapat perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut ya, yaitu ada petani teh sebagai produksi, pabrik teh sebagai produksi juga, distributor teh sebagai distribusi, dan pedagang teh sebagai distribusi, lalu orang yang menyeduh teh sebagai konsumsi. Berikut kegiatan pengolahan bahan baku atau disebut sebagai produksi. Mata pelajaran yang keempat yaitu PPKN ya. Pembelajaran PPKN tentang hubungan simbol dengan makna dari sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Nah, simbolnya yaitu rantai. Rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Mata pelajaran yang kelima yaitu SBDP. Materi pembelajaran SBDP yaitu tentang ilustrasi.
Ilustrasi adalah gambar berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah dalam membuat ilustrasi adalah yang pertama menentukan tema, kedua membayangkan kegiatan, ketiga menggambar sketsa, dan yang keempat menyempurnakan gambar. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Sketsa garis orang yang sedang bersalaman. Contohnya itu kerukunan antar warga. Nah, kegiatannya adalah dua orang yang saling bersalaman. Alhamdulillah, selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan SBDP. Semoga kalian dapat memahami ya. Tetap semangat dalam belajarnya ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.